Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmail amma ba'du. Di video ini kami akan menjelaskan makalah kelompok 7 yang berjudul kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang dianggotakan saya sendiri, Islamia Rohmah dan Heri Faliza. Saya akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ada 3 sudut pandang tentang pengertian bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kemiskinan relatif ini sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir, kemiskinan kultural berkaitan erat dengan seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu yang pertama, semua anggota masyarakat income tinggi tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Yang kedua, semua anggota masyarakat mempunyai income rendah tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang ketiga, tingkat income masyarakat bervariasi tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Dan yang terakhir, tingkat income masyarakat bervariasi tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Adapun indikator-indikator kemiskinan: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, tidak adanya jaminan masa depan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Dan adapun indikator-indikator kesenjangan pendapatan antara lain UMR dan PNS. Yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin. Yang terakhir, dampak kemiskinan dan cara mengatasinya. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang sering ditemui, entah itu di negara maju ataupun di negara berkembang seperti Indonesia. Banyaknya masalah kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh pengangguran, kekerasan, pendidikan, kesehatan, dan konflik sosial bernuansa sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian D, yaitu permasalahan pokok pertumbuhan ekonomi. Pada awal Orde Baru hingga akhir dekade tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan terpusat di Pulau Jawa, dengan harapan akibat dari pembangunan ini akan menetas di sektor-sektor wilayah Indonesia lainnya. Konsep pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa yang diharapkan akan membawa efek menetas ke seluruh tanah air, terbukti tetasannya sangat lambat akibat dari strategi pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata per tahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian NPN juga semakin besar, dan jumlah orang miskin tetap banyak, bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi. Yang E yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Data dekade tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menunjukkan seakan-akan suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita,
semakin besar perbedaan antara kaum miskin dengan kaum kaya. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan. Yang F yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Seperti yang telah dibahas di atas, mengikuti hipotesis Kuznets, pada awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.